Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Edukasimu. Saya Hikal Rifki Fanani akan mengajak teman-teman sekalian untuk bersama-sama membahas mengenai apa dampak yang akan ditimbulkan jika KPK dibubarkan di Indonesia. Nah, teman-teman, hal ini merujuk pada pernyataan dari Ketua Umum PDI Perjuangan yaitu Megawati Soekarno Putri yang meminta Presiden Joko Widodo untuk membubarkan KPK. Pak Jokowi, jadi bubarin aja KPK itu, Pak. Menurut saya nggak efektif. Ibu nih kalau ngomong sesklem apa sih? Lantas apakah yang akan terjadi jika memang benar-benar KPK itu dibubarkan di Indonesia? Nah, tapi sebelum itu saya akan memaparkan mengenai pengertian KPK, fungsi KPK, dan peran KPK itu sendiri dalam memberantas korupsi di Indonesia. Dan kemudian saya akan membahasnya di segmen Edukasimu. Ya teman-teman, kira-kira apa sih sebenarnya itu KPK? Kami mengutip dari Wikipedia, KPK itu merupakan singkatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, jadi teman-teman, dalam KPK ini adalah sebuah lembaga negara yang bertugas untuk mencegah ataupun menindak adanya tindakan korupsi di Indonesia. Sedangkan awal mula berdirinya yaitu pada tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yaitu tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan juga KPK merupakan lembaga yang independen dan tentunya bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan juga lembaga ini memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan terhadap perkara korupsi. Nah, selain itu juga KPK memiliki kewenangan untuk melakukan koordinasi serta supervisi terhadap instansi-instansi yang tentunya berwenang untuk melakukan pemberantasan korupsi, seperti kepolisian, kejaksaan, serta pengadilan dan badan pemeriksaan keuangan. Nah, KPK juga memiliki kewenangan untuk melakukan pencegahan korupsi melalui edukasi, sosialisasi, advokasi, serta kajian kebijakan. Nah teman-teman, menurut data KPK, sejak berdirinya itu hingga akhir tahun 2020, KPK telah menangani sebanyak 1.273 perkara dengan jumlah tersangka sebanyak 2.178 orang. Nah, dan dari jumlah tersangka tersebut, sebanyak 1.507 merupakan pejabat negara atau publik, seperti halnya anggota DPR, menteri, gubernur, bupati, hingga aparatur sipil negara lainnya. Nah, selain itu, teman-teman, KPK ini juga berhasil meningkatkan indeks persepsi korupsi Indonesia dari 20 tahun pada tahun 2002 menjadi 37 pada tahun 2020. Nah, indeks persepsi korupsi merupakan skor yang menunjukkan bahwasanya tingkat korupsi di suatu negara berdasarkan survei dari berbagai lembaga independen. Nah, skor indeks persepsi korupsi berkisar dari angka 0 yang berarti sangat korup hingga angka 100 yang berarti sangat bersih. Namun, meskipun telah memberikan kontribusi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, KPK ini ternyata juga menghadapi hambatan dan tantangan. Dan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh KPK saat ini adalah upaya pelemahan ataupun pembubaran KPK dari beberapa pihak yang merasa terancam dari adanya KPK ini. Dikutip dari laporan ICW, upaya pelemahan serta pembubaran KPK bisa dilakukan dari berbagai cara, seperti merevisi Undang-Undang KPK, mengurangi anggaran ataupun sumber daya KPK, mengintervensi proses hukum ataupun penegakan hukum KPK, serta mengancam atau menyerang fisik maupun psikis pegawai ataupun pimpinan KPK, dan bahkan menciptakan opini publik yang negatif terhadap KPK. Nah, lalu teman-teman, apakah yang akan terjadi jika KPK benar-benar dibubarkan di Indonesia? Apakah akan mendatangkan kemaslahatan ataupun mudarat yang akan didapatkan? Dan tentu saja, jika KPK benar-benar dibubarkan, hal ini akan berdampak buruk bagi Indonesia dalam berbagai aspek. Apa saja aspek-aspek tersebut? Aspek pertama, jika KPK memang benar-benar dibubarkan, mungkin akan ada ratusan uang triliun Indonesia yang hilang entah kemana. Nah, dilansir dari ICW, total kerugian Indonesia akibat korupsi mulai tahun 2001 hingga tahun 2015 mencapai 203 triliun. Sedangkan aset negara yang kembali itu hanya sebesar 21 triliun. Nah, bayangkan teman-teman, jika KPK tidak ada, maka kemungkinan besar aset negara tidak akan kembali atau malah semakin banyak yang hilang. Uang yang seharusnya bisa digunakan untuk membangun infrastruktur, kesehatan, serta pendidikan dan kesejahteraan rakyat, ini malah disalahgunakan oleh para koruptor untuk kepentingan pribadi ataupun kelompoknya. Kemudian dampak kedua yang akan ditimbulkan jika memang benar-benar KPK dibubarkan di Indonesia, yaitu adalah pemberantasan korupsi akan dilakukan oleh pihak kepolisian dan kejaksaan. Nah, dikutip dari artikel Kompas, sebelum adanya KPK, masalah KKN ataupun korupsi, kolusi, dan nepotisme ini sepenuhnya diserahkan pada dua lembaga tersebut. Nah, namun karena dianggap masih kotornya birokrasi,
maka dibentuklah KPK sebagai lembaga negara yang mandiri dan bebas dari pengaruh kekuasaan. Nah, bayangkan teman-teman, jika memang benar KPK dibubarkan, yang mungkin saja ditangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, hal ini tentu akan menimbulkan ketidakpercayaan serta ketidakadilan bagi masyarakat Indonesia terhadap penegakan hukum di Indonesia. Lalu kemudian dampak ketiga yang akan ditimbulkan, mungkin akan ada protes serta demo besar terjadi. Yang mengutip dari artikel CNN Indonesia, akan banyak masyarakat yang tidak setuju jika KPK dibubarkan karena dianggap pelemahan terhadap lembaga anti rasuah tersebut. Jika KPK benar-benar dibubarkan, maka akan terjadi banyak aksi demonstrasi yang tentunya dilakukan oleh mahasiswa, pegiat anti korupsi, serta masyarakat sipil yang menentang adanya ide pembubaran KPK ini. Tentu hal ini akan menimbulkan kerusuhan, kekerasan, ataupun konflik sosial yang akan mengganggu stabilitas dan keamanan nasional. Lalu dampak yang keempat, adanya ketegangan politik antar pejabat yang akan meningkat. Jadi dikutip dari artikel Tempo, banyak politisi dari berbagai parpol yang ditangkap oleh KPK karena kasus korupsi. Jika KPK dibubarkan, maka memungkinkan besar akan ada konflik dan gesekan dari berbagai pejabat yang setuju dan tidak setuju dengan pembubaran tersebut. Nah, tentu teman-teman, hal ini dapat mengganggu kerjasama dan koordinasi antara lembaga-lembaga negara yang menjalankan fungsi dan tugasnya. Hal ini juga akan mempengaruhi citra dan nama baik Indonesia di mata dunia. Baik teman-teman, itulah beberapa dampak negatif yang mungkin akan terjadi jika KPK benar-benar dibubarkan di Indonesia. Dan menurut teman-teman sendiri, apakah teman-teman setuju akan ide pembubaran KPK ataukah tidak setuju dengan ide yang menyatakan KPK ini harus dibubarkan? Mengingat KPK telah memberikan kontribusi positif bagi Indonesia dalam hal penegakan hukum, pengembalian aset negara, serta peningkatan indeks persepsi korupsi, serta pencegahan korupsi tentunya. Nah, oleh sebab itu, kita sebagai warga negara Indonesia harus mendukung serta menjaga eksistensi KPK agar tetap berdiri dan bekerja secara optimal. Serta kita juga harus turut berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi dengan cara tidak melakukan serta tidak mentolerir dari tindakan korupsi apapun. Dan dengan demikian, kita bersama-sama akan mewujudkan Indonesia yang bersih, adil, serta sejahtera. Ya baik teman-teman, mungkin hanya itu penjelasan dari kami mengenai apa yang akan ditimbulkan jika KPK benar-benar dibubarkan di Indonesia. Dan tentunya kita kembalikan lagi kepada perspektif masing-masing perorangan. Apakah kalian setuju atau tidak setuju, itu hak kalian masing-masing. Kami di sini hanya menyampaikan dampak-dampak yang akan terjadi jika KPK benar-benar dibubarkan di Indonesia. Dan di sini kami juga memohon maaf sebesar-besarnya jika terdapat suatu kesalahan dalam mengutip sebuah artikel, mengutip sebuah informasi, ataupun menyampaikan informasi dalam video ini. Semoga teman-teman sekalian dapat mengambil baiknya serta membuang buruknya. Saya Haikal Rifki Fanani, tetap penasaran dan terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.